Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan final project tentang sistem informasi administrasi cuci motor. Saya Hana Naima, bertindak sebagai manajer proyek sekaligus administrator. Dalam proyek ini, saya bekerja sama dengan Muhammad Ramdhani sebagai programmer, Naisa Alifa Zahra sebagai sistem analis yang juga merangkap sebagai dokumentator, Muhammad Rizky Maulana sebagai programmer yang juga merangkap sebagai tester, kemudian ada Intan Cintiasari sebagai UI UX designer. Langsung saja, saya akan memaparkan bagian manajemen dan administrasi proyek. Proyek ini berawal dari kebutuhan usaha cuci motor untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital yang lebih efisien. Fokus utama kami adalah membangun sistem yang mampu mencatat transaksi secara otomatis dan akurat, mengelola performa pegawai dengan pembagian profit yang jelas, yaitu 60% untuk owner dan 40% untuk pegawai, serta menyediakan fitur ekspor data ke format Excel dan PDF untuk memudahkan pelaporan. Selaku manajer proyek, saya bertanggung jawab penuh atas jalannya eksekusi proyek ini. Proyek ini diselesaikan dalam waktu 27 hari kerja, dimulai dari tahap analisis pada 25 November hingga finalisasi di 21 Desember 2025. Saya mengordinasikan tim yang terdiri dari sistem analis, desainer, programmer, hingga tester agar hasil aplikasi sesuai dengan desain dan kebutuhan owner. Total rencana anggaran belanja proyek ini adalah sebesar Rp12.200.000. Anggaran ini telah kami alokasikan secara transparan untuk tenaga kerja, infrastruktur, hingga biaya cadangan yang terduga. Kemudian untuk selanjutnya, untuk penjelasan mengenai alur analisis sistem, saya serahkan kepada Naisa Alifa Zahra. Untuk selanjutnya di sini ada lampiran D. Yang pertama, ada kegiatan analisis sistem yaitu wawancara dengan owner. Untuk selanjutnya di sini ada pembuatan atau pengerjaan statement of purpose dan event list dan juga membuat diagram konteks. Untuk selanjutnya ada pembuatan DFD level 0 dan selanjutnya ada pembuatan DFD level 1. Selanjutnya ada membuat kamus data. Terus ada membuat proses spesifikasi, dan di sini yang terakhir ada membuat diagram ERD dan juga membuat tabel IRD. Dan sekarang dilanjutkan oleh Intan. Baik, kegiatan desain UI UX. Pada tanggal 3 Desember 2025, kegiatannya yaitu membuat desain halaman dashboard. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 2025, kegiatannya yaitu membuat desain halaman tipe motor dan harga. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2025, kegiatannya yaitu membuat desain halaman pegawai. Pada tanggal 6 Desember 2025, kegiatannya yaitu membuat desain halaman transaksi. Yang terakhir pada tanggal 7 Desember 2025, kegiatannya yaitu membuat desain laporan dan finalisasi. Selanjutnya ini ada kegiatan programming. Di tanggal 8 Desember kita membuat database terlebih dahulu ya Pak. Jadi kita itu membuat dari dasarnya dulu, yaitu database, dan juga itu membuatnya itu mengumpulkan dari data-data yang diserahkan oleh owner sebelumnya pada saat analisis. Kemudian di tanggal 9 Desember 2025 kita membuat halaman motor dan juga harga. Kebetulan untuk halaman motor dan juga harga itu bisa terbilang apa ya, tidak terlalu rumit dibandingkan dengan halaman yang lain, makanya ini kita digabungkan. Lalu next kita membuat halaman pegawai. Di halaman pegawai juga ini kurang lebih sama ya Pak. Jadi dia itu kan awalnya hanya pegawai saja, dan juga yang membuat lamanya itu kenapa sampai 1 hari, soalnya kita menerapkan fitur nonaktif juga, aktif dan juga nonaktif. Jadi pada saat pegawainya itu keluar ataupun sedang libur, data yang sebelumnya itu tidak terganggu ya Kak. Nah untuk selanjutnya ada di 11 Desember 2025 membuat halaman transaksi. Ini full 1 hari, soalnya ya bisa dibilang lumayan rumit juga sih untuk halaman transaksi. Lalu lanjut ada di 12 Desember 2025 membuat halaman laporan dan juga ekspor PDF. Nah ini kebetulan sebenarnya di fotonya hanya perwakilan saja, saya sebenarnya pada saat membuat halaman laporan ini, saya juga langsung berdua gitu Pak, sama Rizky Maulana. Nah, lalu di 13 sampai 14 Desember 2020,
Nah, selanjutnya ada di 13 sampai 14 Desember 2025 memperbaiki kesalahan kode. Nah, jadi kan sebelumnya itu kita mengalami beberapa bisa dibilang kekurangan gitu dari pada saat memberikan programnya kepada owner, ternyata owner menambahkan fitur beberapa lah gitu. Makanya kita membuat masih jadwal tambahan yaitu memperbaiki kesalahan kode. Lalu ada di kegiatan testing oleh Muhammad Rizky Maulana di tanggal 15 Desember 2025 pengujian program. Dan pada saat kita calling lagi ownernya, alhamdulillah ownernya bersedia langsung instalasi program bersama owner atau user di 16 Desember 2025. Lanjut ada di kegiatan training SDM. Nah, owner juga bukan hanya semata-mata instalasi, tapi kita juga melakukan training Pak di sini bersama user. Lalu kegiatan dokumentasi proyek di tanggal 18 sampai 19 Desember 2025 menyusun laporan akhir. Nah, lalu pada akhirnya kita membuat kegiatan administrasi secara menyeluruh yaitu dokumentasi ini sendiri. Lakukan pencatatan administrasi dan finalisasi dokumen oleh ketua manajemen yaitu Hana Naim. Next mungkin kita akan langsung demo aja aplikasi yang sudah ready. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ke tahap implementasi terkait sistem informasi yang sudah kelompok kita buat, yaitu kan TSM Motobos, yang dimana pada halaman awal itu menampilkan halaman home, itu ada selamat datang dan ada perintah kayak gunakan menu di atas untuk mengelola layanan cuci motor. Nah, di sini tuh untuk tampilannya sesimpel mungkin sebenarnya, soalnya kan dari sisi wawancara kita terhadap owner itu emang pengennya simple gitu, gak mau ribet-ribet kayak banyak animasi ataupun gambar, warna sama yang lainnya gak mau mencolok. Dan kebetulan terkait warna juga kita pilih seefisien mungkin, dikarenakan kan untuk si cuci TSM itu dia warnanya dominan biru beserta kuning, makanya kita ambil di warna tersebut. Dan di sini tuh kita ada beberapa fitur atau menu yang dimana ada tipe motor, yang dimana tipe motor ini tuh kita bisa nambahin berbagai tipe motor, itu bebas. Nah, misal ditambahin tuh motor besar, kita untuk harganya juga bisa langsung ditambahin, misalkan 20.000, klik tambah, kemudian dia bisa langsung tertambah dan bisa diedit juga di sini. Mau diedit, mau dihapus itu udah bisa. Nah, kan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ke halaman pegawai, yang dimana halaman pegawai ini untuk menambah pegawai yang ada di TSM Motobos. Misal kita tambah, nah di sini tuh ada status, yang dimana status aktif dan nonaktif itu kurang lebihnya misalkan nih si Asep ini yang ditambahin, kita tambahinnya statusnya aktif. Nah, yang dimana aktif ini tuh dia jadi masih bagian dari pegawai TSM cuci motor. Kalau misalkan diedit tidak aktif, misalkan nih si ini libur hari ini atau misalkan sudah resign dari kerjaannya, kita bisa diklik nonaktif saja. Jadi gak akan ngeganggu si data sebelumnya. Kalau misalkan langsung dihapus kan pasti mengaruhi lah ya dalam data filternya atau gimana, makanya kita tambahin status aktif dan nonaktifnya. Dan kemudian ada fitur transaksi, yang dimana fitur transaksi ini untuk menginput data transaksi setiap motor yang dicuci. Nah, misal kita contoh ada pengisian plat nomor, terus pilihan jenis motor, itu tuh nanti otomatis ketika dipilih muncul harga, dan harganya itu muncul, dan bisa pilih pegawai juga, dimana pilih pegawai ini tuh yang muncul yang aktif saja. Kalau yang non aktif nanti otomatis tidak masuk ke halaman pegawai ini. Nah, misal pilih. Kemudian metode bayar ada 2, cash transfer bisa dipilih juga. Dan di sini ada perpaduan pembagian hasil antara pegawai sama owner. Owner itu 60%, pegawai 40%, dan langsung terhitung dari codingan kita. Kemudian simpan transaksi. Di sini ada bakalan muncul waktunya jam berapa, terus nanti detail-detailnya ada, dan bisa diedit juga di sini. Kalau misalkan kesalahan data nih, data input kita salah, bisa diedit di sini. Dan klik kembali saja.
Dan di sini ada di halaman laporan. Nah, di sini halaman laporan itu tertera semua laporan dari transaksi hari ini, bulan ini ataupun tahun ini. Atau misalkan kita bisa filter data itu bebas mau dari berapa sampai berapa itu bisa difilter di halaman itu. Nah, itu kan muncul total omsetnya berapa, keuntungan ownernya berapa, pegawai berapa, terus nanti ada pembagian juga ini cashnya udah dapat berapa nih sama transfernya dapat berapa. Dan di sini tuh ada performa pegawai yang dimana pegawai ini tuh berapa cuci gitu jumlah motornya beserta ada detailnya kayak 3 kali motor cuci, terus motornya tipenya apa gitu, terus nanti muncul juga pendapatannya si pegawai ini tuh dapatnya berapa aja sih kayak gitu. Jadi enak buat si owner itu mengelola penggajiannya nanti gak ketukar, udah ada bukti juga di sana dan ada detail transaksi di bagian bawah itu secara keseluruhan. Terus di bagian laporan itu di bagian bawah kita adain fitur juga yaitu kendaraan paling sering dicuci. Barangkali nanti si owner tuh pengen tahu motor apa aja nih yang sering cuci di sini. Nah, ini kan ketahuan plat nomornya, jumlah cucinya di kita tuh udah berapa kali? Oh, udah 2 kali ternyata. Nah, misalkan oh ini nyucinya udah 10 kali kita kasih diskon bisa nih nanti buat kedepannya misalkan kita pengen ada update dari ownernya. Kebetulan kan kita di sini dulu di kendaraan paling sering cuci biar tahu ini sering atau enggaknya gitu. Untuk selanjutnya itu bagian atas itu kita ada macam-macam ekspor yaitu bisa ekspor pool. Ekspor pool itu coba dipencet aja. Nah, yang dimana ekspor pool itu ada detailnya. Tuh detail dari mulai tanggal berapa motornya, terus keadaannya, terus total omset itu muncul seluruhnya gitu. Dari filter yang dipilih, misal 1 bulan atau apa. Dah di situ juga ada rincian kinerja pegawai. Pokoknya dia komplit ya, bisa langsung di print nantinya dengan ininya PDF. Dan kemudian selanjutnya di situ ada ekspor lagi. Dan mana kembali dan selanjutnya ada export owner yang dimana ketika kita klik, nah yang terprint itu atau yang ditampilkan itu hanya jumlah motor aja yang dicuci. Ini untuk kebutuhan owner saja. Nah kayak gini, misal owner pengen simple lah, gak mau banyak data, ya udah si owner bisa print yang ini aja gitu. Jadi ada motor besarnya ada berapa, terus keseluruhannya. Dan untuk menampilkan keuntungannya juga hanya keuntungan owner saja gitu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada ekspor pegawai yang dimana ketika kita klik maka muncul kinerja pegawai. Nah di sini si pegawai Adam, Budi atau Egi, Rehan itu udah nyuci berapa kali motor nih sama tipenya tipe apa aja. Terus keuntungannya nanti dapat berapa. Nah buat yang ini nanti bisa kita kasih ke pegawai ini, misal pengen gajian, nih kamu dapat segini, dapat segini. Misalkan si pegawai gak ini apa teh gak meyakinkan, nanti si owner itu bisa print yang full aja gitu. Bebas-bebas aja tergantung kebutuhan. Kalau misalkan print yang full kan pasti beberapa lembar ya untuk ngeprintnya banyak, pengeluarannya juga makin gede, yaitu tergantung si owner aja. Pokoknya kita lebih memudahkan bisa ekspor owner secara full, secara sebagian itu udah bisa. Ya kurang lebihnya seperti ini sih sistem yang kita buat, udah sesimpel mungkin. Nah, setelah demo, sebagai penutup, seluruh rangkaian pengembangan sistem informasi administrasi cuci motor ini telah kami selesaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.